Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi wa rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma shana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih memberi kita kemampuan, kekuatan untuk memanfaatkan sebagian peluang masa yang Dia berikan kepada kita bagi mengkaji agamanya, untuk kita jadikan panduan dan menjalankan tugasan kita sebagai hamba-Nya sekaligus sebagai khalifah-Nya. Amin. Kita masih bicara tentang syurutut tauhid thamaniyah, syarat kalimah tauhid yang semuanya ada 8. Kalimah tauhid la ilaha illallah hanya akan diterima oleh Allah dan ianya akan membebaskan orang yang mengucapkannya daripada api neraka, seterusnya memasukkannya ke dalam surga apabila kalimat ini mempunyai 8 syarat. Dan kita masih belajar kaji tentang syarat itu. Nomor 1 telah kita pelajari, yakni al-ilmu. Syarat kedua yakni al-yakin, yakinan terhadap apa yang diucapkan. Syarat ketiga yakni al-ikhlas. Ini yang telah kita pelajari terakhir.
Dan syarat yang keempat yang kita akan pelajari malam hari ini, yakni as-sidqu. As-sidqu. Sidqun maknanya kejujuran. As-sidqu, jujur. Hal ini berarti seorang hamba yang telah mengucapkan kalimah tauhid wajib menyelaraskan antara lisan yang diucapkan oleh lisannya dengan yang diyakini di dalam hatinya. Di mana lidah mengikrarkan kalimah la ilaha illallah, hatinya pula membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Itu makna secara umum syarat yang keempat, yakni jujur. Jika sebenarnya kita bicara tentang syarat ketiga, ini ikhlas, saya ingin tambahkan sedikit penjelasannya. Ibnul Qayyim rahimahullah membagi manusia dari aspek keikhlasannya dalam mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dalam menterjemahkannya, ikrarnya berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah ungkapan tauhid. Kita mengakui keesaan Allah dengan kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena maknanya, ya Allah, hanya di Kau sahaja yang kami sembah. Tak ada yang lain. Dan hanya kepada di Kau saja, ya Allah, kami mohon pertolongan. Bukankah itu mana tauhid? Nah, orang yang mengucapkan kalimah ini dari aspek keikhlasan atau tidak ikhlasnya, kata Ibnu Qayyim, terbagi menjadi 4 jenis manusia. Yang pertama, ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah. Yang pertama, yakni mereka yang benar-benar ikhlas dalam mengabdikan dirinya kepada Allah, yakni iyyaka na'bud, dan ikhlas dalam mengikuti, mencontohi, menteladani tunjuk ajar Rasulullah SAW. Al-ikhlas lil ma'bud, ikhlas dalam mengabdikan diri kepada Allah, wal ikhlas fil mutaba'ah, ikhlas dalam mengikuti, mencontohi Nabi SAW. Inilah mukhlisin yang sebenarnya. Amal dan ucapannya semuanya dilakukan semata-mata karena Allah. Dia buat kerana Allah, dia tinggal kerana Allah, dia suka kerana Allah, dia tak suka kerana Allah. Semuanya diniatkan semata-mata kerana Allah dan tidak la talabal manzilah, tidak mengharapkan atau menginginkan puji-pujian atau kedudukan dalam hati manusia, tapi semata-mata inginkan kedudukan dan makom di sisi Allah. Amalnya pula mencontohi Rasulullah SAW. Jadi amal ibadahnya sesuai dengan tunjuk ajar Nabi, dilakukan semata-mata karena Allah. Inilah orang mukhlis yang sebenar-benar mukhlis. La ilaha illallahnya diterima oleh Allah. Akan membebaskannya daripada neraka
dan seterusnya memasukkannya dalam surga. Bahasa mudahnya, semua amal ibadahnya kerana Allah, iyyaka na'bud, dan semua ibadah tingkah lakunya mengikuti, mencontohi apa yang diajar oleh Rasulullah. Pertama. Ada golongan kedua, lawannya. La ikhlasu lahu wa la mutaba'ah. Tidak ada satu pun amal perbuatannya yang dilakukan karena Allah. Semuanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk mengharapkan pujian, untuk langsung tak ada yang lillahi ta'ala. Dan tidak ada satu pun amal perbuatannya, ibadah mahdhahnya, yang mengikuti tunjuk ajar Rasulullah SAW. Ini orang yang paling sia-sia. Dahlah perbuatannya, amalnya, termasuk amal ibadahnya, dilaku tidak mengikuti contoh Nabi, dan dilakukan pula bukan karena Allah. Ini orang yang benar-benar merugi. Rugi serugi-ruginya. Dunia dan akhirat. Golongan yang ketiga, mukhlisun fi a'malihi walakinnaha ala ghairi mutaba'atil amr. Amal perbuatannya yang dilakukan, yang dibuat, dan seterusnya semata-mata kerana Allah. Iyyaka na'bud, dah betul dah. Hanya kepada engkau ya Allah kami sembah. Semua lillahi, lillah, lillah, lillah. Tapi malangnya, amal perbuatannya, termasuk amal ibadahnya, tidak mencontohi Rasulullah. Dilakukan Allah, ikhlas. Tapi tidak mencontohi Rasulullah. Ya, ini juhalul ubad, kata istilah agamanya. Orang yang kuat ibadah tapi bodoh. Dia kata, yang penting kita niat kerana Allah. Buat je lah asal kerana Allah, Allah pasti terima. Bukan. Tidak semua amalan yang kita lakukan, walaupun sudah kerana Allah, Allah akan terima. Sebab ada syarat yang kedua. Pertama, kerana Allah, dan cara kita melakukan surat itu, ikut contoh Rasulullah. Amalan orang ini ditolak juga. Karena dia hanya lillah, tapi tidak mengikuti Rasulullah. Ditolak. Rugi. Yang keempat, lawan yang ketiga. A'maluhu ala mutabatil amr, lakinnaha li ghairillah. Perbuatannya semua ikut perintah. Suruh buat, dia buat. Suruh tinggal, dia buat. Suruh Allah, suruh buat 3, dia buat 3. Suruh buat 5, dia buat 5. Suruh buat itu, buat ni, suruh buat. Semua yang dilakukan memang betul-betul sama dengan suruhan Allah. Sama dengan yang dicontoh oleh Nabi. Malangnya, ia lakukan bukan kerana Allah. Sia-sia juga. Maka amalnya juga ditolak. Tidak ikhlas. Jadi dari 4 kategori itu, hanya yang pertama yang disebut mukhlis. Ikhlas dan berakidah. Dia buat sesuai dengan arahan, dan dia lakukan, dia buat semata-mata karena Allah. Yang kedua, dia buat, yang dibuat bukan yang disuruh dia tak buat, dan tidak ada yang kerana Allah. Semuanya hanya untuk diri sendiri. Itu sia-sia. Walaupun dia kata, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Walaupun dia wirid, la ilaha illallah. Yang ketiganya, sia-sia juga. Dia buat kerana Allah. Lillah, lillah. Ikhlas sungguh kata dia. Lillah. Malangnya, apa yang dikerjakan, apa yang dia punya, tidak sesuai dengan perintah.
Mandai-mandai sendirilah ibaratnya. Sia-sia juga. Yang keempat pun sia-sia. Walaupun yang dilakukan amalnya sesuai dengan perintah, sesuai dengan contoh Nabi, tapi dilakukan bukan kerana Allah. So, daripada 4 jenis manusia ini, kata Ibnu Qayyim, hanya yang pertama itulah yang dipanggil mukhlis. Orang yang ikhlas dalam berakidah. Masya Allah. Itu syarat yang ketiga yang telah kita pelajari. Jadi di situ betapa pentingnya niat karena Allah dan juga betapa pentingnya amalan sesuai dengan perintah dan arahan. Yang kita buat sesuai dengan arahan dan kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang syarat yang keempat apa yang malam ini yakni yang keempat, syarat keempat, as-sidqu, jujur. Lawannya bohong. Maksud jujur di situ, itu dalam nota saya berikan sedikit saja. Yakni maksudnya ayyakulaha shadiqan min qalbi yuwati'u qalbuhu lisanahu. Orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah atau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau dia melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau dia mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atau dia kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana musyrikin. Itu semua ada kalimat tauhid. Itu adalah semua pernyataan, itu statement tauhid. Lidah kata begitu, lidah mengucap begitu, yuwati'u qalbu lisanahu. Hati membenarkannya. Sehingga apa yang diyakini dalam hati sama dengan yang dilafaz oleh lidahnya. Atau apa yang diucapkan oleh lidah sama dengan keyakinannya dalam hati. Itu namanya sidqun. Sidik. Maknau fi hadal mawdu' as-sidqu fi qawliha wa annahu yakunu la ilallah wa yusaddiqu bi annahu la ilallah bi anna la ma'budu haqqan illallah. Sebab jamaah sekalian, kalau apa yang dilafazkan ini, yang diikrarkan ini, tidak sama dengan apa yang dalam hati, kalimah la ilallah tidak diterima. Secara mudah begini. Saya berikan kesimpulan mudah saja. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mulutnya. Dia kata iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya di Kau ya Allah kami sembah, hanya di Kau ya Allah kami minta pertolongan. Lidahnya kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku semata karena ya Allah. Itu yang diucap oleh lidah. Tapi hatinya tidak seperti mana yang diucapkan. Dia ikrar tiada Tuhan yang berhak sembah kalau selain Allah, tapi hatinya masih meyakini ada Tuhan lain. Ya, yang boleh bagi rezeki bukan Allah saja. Kalau kamu mau murah atau susah apa, nak ingin senang ya, bekerja rezeki, nah, kamu kena ikut petua ini. Karena kedudukan, location ke, nombor ke, tarikh lahir, itu juga mempengaruhi susah atau senangnya rezeki. Nah, tapi dia di sini sudah kata, iya karena na'bud wa iyyaka nasta'in. Sudah kata la ilallah. Hatinya tidak sama dengan yakin, hatinya tak sama dengan ucapannya. Katalah orang berlaku seperti itu. Berlaku seperti itu.
Kalaulah yang dinafikan oleh hati itu berbeza sama sekali, yang diyakini oleh hati itu berbeza dengan yang diucapkannya, orang ini namanya munafik. Ya, dia kata la ilaha illallah, tapi dalam hatinya meyakini ada Tuhan selain Allah, bukan Allah saja. Dia kata iya kana bud wa ya kana sa'in, hanya di kau ya Allah kami sembah, tapi dalam hati ya yalah kita kena begitulah. Tapi dalam hati ada, kita boleh sembah yang lain juga sebab kalau tidak susah. Ini namanya munafik. Sekarang lidah kata la ilaha illallah. Mulut kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati pula meyakini 100%, tidak ada keraguan sikit pun terhadap apa yang kebenaran, apa yang diucapkan oleh lidahnya. Tetapi, tetapi amal perbuatannya, praktiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Dia kata iya kana bu iya sa'in. Allah saja tempat kita memohon. Hati meyakini begitu. Tetapi dalam praktik sehari-hari, minta kepada selain Allah. Dia kata la ilaha illallah. Dia hanya akan patuh kepada Allah karena Allah lah satu zat yang berhak disembah. Hati meyakininya. Tetapi praktiknya banyak apa yang Allah suruh tak mau buat. Banyak apa yang Allah larang tak mau tinggal. Orang ini dipanggil mukmin fasik. Namanya. Mukminun fasikun. Atau dalam ayat yang telah kita pelajari dahulu, surah Fatir, mukmin zalimun li nafsi. Mukmin tapi fasik. Rusak. Di akhirat, ya, jika Allah ampunkan dosanya, bebaslah di neraka. Jika Allah tidak ampunkan dosanya, maka disiksa dahulu dalam neraka. Sebanyak dosanya. Dan akhirnya ia dimasukkan surga oleh Allah dengan rahmatnya jika sahadahnya tidak terbatal. Karena dia mukmin tapi fasik. Yang pertama tadi munafik. Memang kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Habis yang sidik itu yang macam mana? Lidah mengucapkannya, hati meyakini kebenaran yang diucapkan, dan perbuatannya sama betul dengan apa yang diucapkan. Kalau dia sudah kata, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, ya Allah, hanya kerana engkau, maka dalam praktis sehari-hari pun mesti begitulah. Jika kita sudah berikrar, iya kana wa iya kana sa'in, hati meyakininya, dalam praktis sehari-hari, hanya Allah yang kita sembah, yang kita takut, yang wajib kita patuhi. Sehingga jika kepatuhan kita pada Allah bercanggah dengan kepatuhan kita pada manusia, kita buat apa yang Allah suruh, tapi menderhaka kepada perintah orang atasan. Bila kita ikut arahan orang atasan kita, ketua kita tinggalkan perintah Allah. Jika kita mendahulukan ikut apa kata orang atasan kita, sehingga kita terpaksa meninggalkan perintah Allah, nah di sini kita jadi mukmin fasik. Kita hanya berikrar, ia akan na'bud, kita hanya meyakini, tapi praktiknya tak sama. Mukmin fasik. Wal'iyadzubillah. Jadi tidak terus diterima begitu sahaja oleh Allah Subhanahu. Karena perlu ada kejujuran. Perlu ada kejujuran. Baik, saya bacakan penjelasannya ya.
Amma kaunuhu yaquluha wa yaqa'u fi ba'dil ma'asi. Fahada naqsun fit tauhid, naqsun fil iman. Adapun keadaan seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid dan meyakininya dalam hati, tetapi ia melakukan beberapa maksiat, perintah ditinggal, larangan dilanggar, maka ia akan mengurangi kesempurnaan tauhid dan akan mengurangi kesempurnaan imannya. Lakin la yubtilu la ilaha illallah. Tetapi tidak membatalkan kalimah la ilaha illallah. Allah suruh solat, tapi tak nak solat. Tauhidnya berkurang, imannya berkurang, tapi tidak batal sahadahnya. Selagi ia masih mengakui, meyakini kewajiban solat. Anda tak solat? Tak solat. Anda tahu solat itu wajib? Tahu. Anda tahu kalau tak solat itu dosa besar? Ya. Jadi Anda masih merasa berdosa karena Anda tak solat? Betul, saya mengaku berdosa karena tak solat. Orang ini mukmin, fasik, atau zalim. Tapi kalau dia, Anda tak solat? Tidak. Kenapa tak solat? Alah, solat buat apa? Bukankah solat itu wajib? Tak. Wajib kata awak. Saya kata solat tak wajib pun. Solat itu sukarela. Kalau nak solat, sila, tak nak solat pun bebas. Kalau sudah menafikan kewajiban solat yang Allah wajibkan, batal sahadahnya. Wah, ya betul-betul. Batal sahadahnya. Mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetapi menafikan kewajiban perintah Allah. Atau dalam bahasa agamanya, meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi menafikan hak Allah. Memerintahkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Batal sahadahnya. Itu yang pernah dialami oleh iblis laknatullah alaih. Ketika iblis disuruh sujud hormat kepada Adam, iblis tak nak sujud. Tengok, iblis tolak perintah Allah. Suruh sujud, tak nak sujud, mana tolak lah. Tak nak. Setelah ditanya kenapa tak nak sujud, iblis kata, ya Allah, adakah engkau suruh aku sujud kepada makhluk yang engkau cipta daripada tanah, sedangkan engkau cipta aku daripada api? Aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Bahasa kasarnya lah. Iblis kata kepada Allah, ya Allah, perintahmu itu tak betul. Tersilap. Sepatutnya bukan engkau suruh aku sujud hormat pada Adam. Engkau suruh Adam sujud padaku. Jadi aku tak boleh terima perintahmu itu, ya Allah. Aku bukan sekadar tidak akan buat apa yang kau suruh, tapi aku tak boleh terima langsung perintahmu. Makna tolaklah. Iblis masih mengakui Allah itu Tuhannya. Tapi iblis sudah menolak perintah Allah. Maka batal sahadah iblis. Nah, inilah. Hati-hati di sini. Adam oleh Allah dilarang jangan dekati pokok ini. Allah. Adam sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar, kami patuh. Tapi Adam tersilap. Dilanggar larangan Allah itu. Tersilap karena kejahilannya. Adam pun mengaku bersalah. Maka Adam sebenarnya asin, menderhaka. Quran sendiri kata, wa aso Adamu fawawa. Adam menderhaka. Dalam istilah yang lain tadi, mukmin, fasik, asin. Tidak batal sadahnya. Yaitu peluang bagi Adam untuk mendapatkan pengampunan sangat besar. Sementara iblis tertutup pengampunan baginya. Karena dia sudah terbatal sadahnya. Kalau dia inginlah, dia mesti bertaubat pada Allah, memperbaharui sahadahnya, kemudian mengakui kesalahannya dan mengakui
hak Allah, mengimani hak Allah, mensyariatkan perintah dan larangannya. Ya Allah, benar ya Allah, aku mengaku ya Allah, aku tak akan tolak perintahmu. Walaupun mungkin aku tak buat, tapi aku mengakui engkau ada hak untuk perintah. Aku tak tolak. Aku terima perintahmu, tapi aku berat nak melakukannya. Aku terima laranganmu ya Allah, tapi nampaknya aku berat nak meninggalkannya. Tapi aku masih mengakui, itu perintahmu, wajib hukumnya. Itu laranganmu, haram hukumnya. Kalau dia masih kayak itu, sadahnya tidak terbatal, tapi ia dosa. Asin, fasik. Ya bergantunglah. Kalau yang ditolak itu perkara yang wajib, atau yang haram, ya dosa besar lah. Tapi tidak membatalkan syahadah. Tidak membatalkan syahadah. Ini maksudnya. Ya. La yubtilu la ilallah. Fama yakum maksiatin ya wali seperti mana menderhaka pada kedua ibu bapa yang Allah jelas haramkan. Qad yasqamra barangkali minum arak yang Allah haramkan. Qad yasni mungkin dia melakukan zina. Qad yasrik ia mencuri. Walakinnahu la yastahillu dhalik, tapi tidak menghalalkan perbuatan tadi. Ia masih meyakini bahawa derhaka pada mak bapak, mencuri, minum arak itu haram, masih mengakui haramnya. Bal yutabi'u hawahu fi hadil ma'asi. Dia mengikuti hawa nafsunya. Dia lebih ikut hawa nafsunya. Fahada la yubtil kalimat. Maka perbuatan tidak membatalkan kalimat sahadahnya. Karena masih mengakui kewajiban perintah dan haramnya larangan. Hanya dia melanggarnya. Karena mengikuti hawa nafsu. Wala yakunu sarik wa zani kafiran qad abtala la ilallah. La. Peminum arak tak boleh terus dihukum kafir. Karena sahadahnya tidak terbatal. Kecuali dia menghalalkan perbuatan mencuri. Sudah menghalalkan arak, itu baru batal sahadahnya. Wa la yakunu asyan. Tapi dia hanya dihukum sebagai menderhaka, fasik, dhaifal iman. Imannya lemah. Naqis tauhid. Tauhidnya kurang. Lakin la yakunu kafiron. Tapi tidak disebut sebagai orang kafir. Nah, jadi dia tak jujur dalam perbuatannya. Sebaliknya, al-kafirul ladzi yaquluha wala, kata kafir itu orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dan dia tidak jujur dalam kalimatnya. Yaqulu la ilaha wa huwa fil batin yaqulu la ma'allahi ilaha akhar. Lidahnya mengucapkan la ilallah tapi hatinya meyakini ada Tuhan selain Allah. Nah, itulah kafir munafik namanya. Munafik masuk orang kafir ya. Karena tidak sama dengan apa yang dalam hatinya. Sebab itulah jamaah sekalian, Allah letakkan syarat, jadikan syarat sidik, itu merupakan syarat sahnya kalimat tauhid. Berdasarkan firman Allah, lihat surah At-Taubah ayat 119. Lihat. At-Taubah 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang mukmin, yang telah membaca dua kalimat syahadah, mengucap dua kalimat syahadah, mukminlah, mengakui keesaan Allah, mengakui kenabian Nabi Muhammad, mukmin dia. Ada dua perintah.
kepada orang yang dah bersyahadah ni ada dua perintah dalam ayat ni. Perintah pertama, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa maknanya? Lindungi diri kamu. Takwa itu maknanya melindungi. Lindungi diri kamu atau buat pelindungan untuk melindungi diri kamu daripada kemurkaan atau azab Allah. Itu sebagian makna takwa pada Allah. Takwa pada Allah makna kita melindungi diri kita atau buat pelindungan pada diri kita daripada kemurkaan atau azab Allah. Bagaimana cara kita melindungi diri kita daripada tertimpa azab Allah? Ada dua. Cara kita melindungi diri kita agar selamat daripada azab Allah itu ada dua saja. Tidak banyak. Yang pertama, dengan cara mengerjakan, melakukan, buat segala apa yang disuruh. Kedua, meninggalkan segala yang ditegah, yang dilarang. Itu saja. Kalau kita sudah buat apa yang disuruh, tinggal yang ditegah, maknanya kita sudah punya pelindungan bagi diri kita daripada azab Allah. Karena azab Allah ini, kemurkaan Allah ini hanya menimpa kepada mereka yang tidak ada pelindungan diri. Tak ada pelindungan diri. Dan orang yang tidak punya pelindungan diri itu, yakni orang yang tak buat yang disuruh, tak tinggal yang ditegah. So ayat ini maksudnya, imanlah kamu pada Allah. Baik orang beriman, kita sudah mengucap kalimat La ilaha illallah. Betul ya? La ilallah. Mu'minlah. Kemudian kita disuruh tunjukkan melalui perbuatan. Seakan-akan Allah kata, karena kamu sudah kata la ilaha illallah, karena kamu sudah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tunjukkan apa buktinya. Allah suruh tunjukkan buktinya ini kita suruh bertakwa. Tunjukkan. Buat apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku tegak. Itu takwa Allah. Lalu perintah yang kedua apa? Wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, itu dia. Wa kunu, dan jadilah kamu orang yang beriman ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Shadiq itu orangnya. Sidqun itu sifatnya. Sidqun itu sifatnya. Jujur, kejujuran. Shadiq itu orang yang jujur. Shadiq ada alif, Shadiq. Kalau Siddiq, macam Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Shotnya baris bawah, danya di tasdid. As-Siddiq, ada ya pula. Siddiq itu orang yang banyak sangatlah kejujurannya. Itu Siddiq tuh. Siddiq itu orang yang banyak sangat jujurnya. Kalau orang jujur saja, Shadiq. Shadiq yang jujur. Ya, belum banyak lah. Belum banyak jadinya. Kalau Siddiq, banyak jadinya. Pakai short ya. Bahasa Melayu ni, bila dah dia bahasa Melayu, saya tak tahu artinya ya. Sebab short bahasa Arab, dari Melayu jadi sin. Jadi S. Jadi Shadiq, jadi Sadik. Nah, kalau Sadik, saya tak tahu artinya. Apa itu mana Sadik, saya tak tahu. Itu kena tanya yang punya nama lah. Sadik. Bagi kalau ditambah Sadik sepak raga, itulah kita tahu apa nama Sadik sepak raga. Oh, itu mungkin apa ya? Topik kan. Itu besan si Ismet Ulam Raja lah tuh. Ya, itu besan dia. Itu tak tahu itu apa jadi Sadik. Orang Melayu kan suka yang nipis-nipis ya. Kalau yang bahasa Arab yang tebal-tebal, itu biasanya akan dinipiskan dari bahasa Melayu. Sod jadi sa. Soleh. Itu bahasa Arab. Rajulun soleh. Kita panggil saleh. Anak yang saleh. Saleh. Mat saleh. Abdurrahman. Itu Arab. Yang betul Abdurrahman.
jadi Rahman. Nah, itu kan Melayu juga yang nipi ya. Rahman jadi Rahman. Rahman. Rahman pun mungkin masih rasa berat, buang hisnya jadi Rahman. Rahman jadi Rahman. Rahman, Rahman. Nah, kita tahu lah. Kalau jadi Rahman itu apa maknanya? Panjang sangat. Abdul Rahman panjang sangat. Abdul Rahman itu panjang sangat. Jadilah Draman. jadi, jadi lagi pendek jadi Rahman. Abdul Ghaffar jadi Ghaffar. Itu Melayu macam itu lah. Suka yang nipis-nipis. Tak tahu. Tengok ya, cantik ni ayat ni. Taubah 1:1:9. Saya simpulkan maknanya, Allah panggil orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadah. La ilaha illallah. Allah panggil, Allah seru orang yang sudah berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kamu sudah berikrar la ilaha illallah. Kamu sudah berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu berikrar hanya aku yang kamu nak sembah. Hanya aku yang kamu nak mohon pertolongan. Sudah, maknanya kamu orang mukmin. Tapi kamu kena buktikan keimanan kamu. Kamu kena zahirkan. Karena kalau tak zahirkan, nanti tak nampak keimanan kamu tu. Iman tu kena dizahirkan, dinyampakkan, diterjemahkan melalui perbuatan. Nah, terjemahan bagi keimanan dalam perbuatan nyata, itu namanya takwa. Membuat pelindung diri baik dari adab Allah. Dengan buat yang disuruh, tinggal ditegah. Tak cukup itu. Allah kata, tapi kamu kena jujur. Sodik. Jangan buat pura-pura. Nampak saja apa yang kamu buat itu ikut arahan aku. Kalau kata. Tapi aku tahu niatnya bukan karena aku. Mana kamu bukan sodik. Tengok. Kamu betul. Apa yang kamu buat itu aku tahu. Kamu lakukan semata karena aku, kata Allah. Tapi nampaknya kamu ni pandai-pandai aja buat. Ikut suka hati aja. Kenapa kamu tak ikut arahan aku? Kenapa tak ikut contoh nabiku? Tak sodik juga. Jadi sodik mesti kerana Allah dan ikut cara Nabi. Barulah iman yang ada sidik ini, la ilaha illallah yang ada sidik ini, diterima oleh Allah yang membolehkan orang yang mengucapkannya merdeka daripada neraka dan dimasukkan dalam surga. Ini ayat dia. Imam As-Sa'di ketika mentafsirkan ayat ini, jamaah sekalian, saya bacakan tafsir As-Sa'di ya. Wa kunu ma'as-shadiqin, firman Allah yang berbunyi, dan jadilah kamu bersama orang yang shadiq. Maksudnya fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Maknanya kamu mesti sama, mesti kamu zahirkan kejujuran kamu dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku dan keadaan. Alladzina aqwalhum sidqun. Yakni dengan orang-orang yang ucapan mereka jujur, amalan mereka jujur, tingkah laku mereka jujur. La takunu illa sidqan. Tak ada yang lain kecuali yang jujur. Kholiyatan minal kasali wal futur. Yang tidak ada rasa malas, putus asa. Salimatan minal maqasidis sayyi'ah. Bebas dan selamat daripada niat-niat yang tidak baik. Tujuan-tujuan yang tidak baik. Mustamilatan alal ikhlas wan niyatis solihah. Tapi sepenuhnya ada keikhlasan dan niat yang baik. Dan niat yang baik. Kalau itulah syahadah kita di dunia, kita zahirkan melalui perbuatan, lalu kita sertai dengan kejujuran, kita sudah ikrar, kita zahirkan dengan perbuatan, kita sertai dengan kejujuran, sehingga tiga ini menyatu, antara ucapan, dengan hati, dengan tindakan, itu satu. Satu ya. Dalam hati supaya orang tahu kita zahirkan. Sehingga yang kita ucapkan ini sama dengan yang dalam hati. Dan agar kita ini dianggap orang mukmin sempurna, kita zahirkan, kita tunjukkan bahwa yang kita ucapkan, yang kita yakin hati itu sama dengan perbuatan kita.
Itu namanya sidik. Dan sidik inilah, saya kata tadi, yang akan menyelamatkan orang ini daripada neraka dan masuk surga. Kalau orang ini mungkin belum mendapatkan manfaat, belum dapat merasai manfaatnya di dunia, di akhirat nanti Allah akan tunjukkan manfaatnya. Lihat firman Allah dalam surah Al-Maidah 119 juga. Sama dengan tadi. Surah Al-Maidah 119. 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Qala Allahu, berfirman Allah. Surah Al-Maidah ayat 119. Qala Allahu, telah berfirman Allah. Hadza, inilah. Ini Allah, firman Allah ini nanti Allah akan firmankan di akhirat. Tapi apa yang Allah akan firmankan di akhirat, sebagainya Allah sudah beritahukan kepada kita di sini. Masya Allah. Jadi, ini semacam soalan bocor lah. Semacam soalan bocor. Satu di antara pengistiharan yang Allah akan sampaikan di akhirat, itu Allah telah dedahkan, telah beritahukan pada kita di sini. Di dunia. Untuk kita, sudah semenjak 14 abad lebih yang lalu. Apa pengistiharan segala pemberitahuan Allah di akhirat nanti? Allah berfirman, Hada, inilah yaumun, hari, yanfa'u, memberi manfaat, as-sadiqin, kepada orang-orang yang jujur, sidquhum, kejujuran mereka. Masya Allah. Karena mungkin bila kita jujur jadi orang mukmin, zahir, batin, dan juga amalan, ucapan dengan tindakan dengan dati itu menyatu, mungkin di dunia kita belum merasakan manfaatnya. Mungkin. Walaupun sebenarnya kita sudah dapat manfaat, tapi belum dapat merasakan. Bahkan mungkin kita dikutuk orang, dikata orang kolot lah, dikata orang tak reti bergaul lah, dikata orang tak reti hidup lah. Pasal awak ni terlalu jujur, awak ni terlalu takut dosa lah, awak susah nak maju. Coba kalau macam tu. Zaman sekarang, kalau kita tak berani buat dosa sikit-sikit, wajarlah kalau kita ni buat dosa sikit-sikit, kita buat malaikat. Kalau kita ikut 100% apa kata Nabi, apa kata Quran, macam mana kita nak maju? Macam mana kita nak dapatkan apa yang kita citakan? Ya, kita kena bengkoklah sikit-sikit. Tengok. Kalau kita jujur, tindakan, hati, perbuatan 100%, ya mungkin kita dianggap rugi, dianggap orang yang tak reti, dianggap orang yang ya minta maaf bodoh, dianggap kuno, inggap di dunia. Sehingga seakan-akan, kenapa ya aku ni ingin jadi orang mukmin yang sodik, tapi kenapa malah susah ya? Nasib aku macam susah. Mungkin kita kena teruskan. Pendirian itu kita teruskan, istiqomah. Hingga kita jumpa Allah. Nanti di akhirat akan memberitahu orang-orang ini. Ini, kata Allah. Hada, inilah hari, masa, waktu, dan ketikanya. Kejujuran orang-orang jujur akan memberi manfaat kepadanya. Wahai orang yang jujur dalam berakidah, dahulu di dunia, belum dapat merasakan manfaatnya. Nah, sekarang kamu akan merasakan mendapatkan manfaat daripada kejujuran kamu dalam berakidah. Ini firman Allah. Nanti di akhir Allah beritahu. Apa manfaatnya? Lahum, bagi mereka, jannatun, taman-taman, maksudnya surga-surga,
tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anharu sungai-sungai. Masuk surga. Lahum bagi mereka. Lam itu kata orang Arab namanya lam taksis atau takhusus. Lam membawa mana pengkhususan. Maknanya surga-surga Allah khususkan, Allah khaskan buat mereka. Oh, dah Allah reserve lah buat mereka. Tak ada siapa yang akan merampas surga yang penuh dengan nikmat. Berapa lama mereka di sana? Khalidina fiha abada. Allahu Akbar. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Wahai dahulu jujur dalam akidah di dunia, rasa pahit, rasa peritnya, rasanya mungkin hanya beberapa tahun. Ya, mungkin berkat kejujurannya dia tidak mendapatkan kesenangan seperti yang orang lain nampaknya. Kalau berusaha mungkin nampaknya tidak dapat keuntungan sebagaimana diharapkan karena dia tidak mau jujur. Karena dia mau bohong pokoknya. Dia mau jujur, mungkin di dunia, tapi di akhirat dapat surga. Masya Allah. Tak cukup itu. Radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho mereka karena mereka dahulu pun ridho kepada Allah. Allah suruh kata jujur, mereka tetap jujur walaupun mungkin orang maki dia. Dia ridho. Di akhirat balas, Allah dibalas dengan ridhonya. Dahulu mereka ridho Allah, Allah di akhirat ridho mereka. Dalikal fauzul azim. Itulah kejayaan, keberuntungan yang agung. Ini janji Allah kepada orang yang jujur dalam berakidah. Dalam berakidah. Ada dua. Di dunia jamaah sekalian, jujur dalam tindakan boleh dilihat. Jujur dalam ucapan dilihat. Jujur dalam hatinya tak dapat dilihat. Kan dalam tindakan kena jujur, dalam ucapan kena jujur, hati pun kena jujur. Yang zahir dapat dilihat, yang hati, di akhirat pun ganjarannya dua. Ada ganjaran physically, dan ada ganjaran hissi, rohani. Ganjaran zahiriyah, surga. Mengalir di bawahnya sungai. Itu pahala hissiyah. Pahala zahiriyah. Boleh dilihat, boleh dirasa, boleh dipegang, boleh dipakai. Dan yang lebih daripada itu, ganjaran rohaniah. Pahala rohani. Maknawi. Apa dia? Allah ridho mereka. Keridhaan Allah tu nilai dia lebih besar daripada nikmat-nikmat Allah yang lain. Okey. Kesehatan itu nikmat Allah. Besar nilainya. Iya. Ridho Allah pada kita, nikmat Allah juga. Nilai keridhaan Allah pada kita lebih besar daripada kesehatan yang Allah berikan. Allah mengajar kepada kita di sini. Orang sehat, Allah bagi sehat, dan Allah ridha dia, memang itu yang paling ideal. Itu yang paling ideal di dunia. Yang kedua, orang itu tidak sehat. Dia sakit, dia susah, tapi Allah ridha. Itu orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Karena nilai keridhaan Allah lebih besar daripada pemberian zahiriyah, nikmat zahiriyah. Yang rugi, Allah bagi dia sehat, Allah bagi senang, tapi Allah benci dia. Ini rugi serugi-ruginya. Ia hanya mendapatkan nikmat zahiriyah, tapi tidak mendapatkan nikmat ruhaniyah. Di akhirat, orang ini dapat dua-dua sekali. Surga dapat, nama nikmat zahiriyah, keridhaan Allah pun dapat. Namanya nikmat batiniyah. Nikmat ruhiyah. Nikmat maknawiyah. Dua ganjaran yang besar ini Allah sediakan bagi orang yang sidik dalam akidah. Karena dahulu sidik
Itu terbagi dua tuh. Sidik dalam perbuatan, dalam ucapan, dan sidik dalam hati yang tak nampak. Maka ganjarannya pun ada dua. Karena ganjaran Allah di akhirat ini oleh Allah disesuaikan dengan perbuatan amalan yang diberikan oleh manusia di dunia. Itu sidik. Jujur. Nah, contoh orang yang tak sidik, saya tunjukkan ayat yang menceritakan pada zaman Nabi pun ada orang bersahadah ini tidak jujur. Tidak jujur. Satu di antara ayatnya, mari kita lihat surah An-Nahl. Surah Lebah. Ayat 106. Lihat surah An-Nahl ayat 106. Surah 16 ya. Surah 16 ayat 106. Ini contoh orang yang tidak jujur dalam syahadah. Tidak jujur dalam kalimah la ilaha illallah. Sorry ya. Ini termasuk jujur ya. Yang tidak jujur jamaah sekalian, jadi bukan itu. Tolong diubah. Surah Al-Hajj maksudnya. Itu nanti. Itu nanti saya sebutkan. Sorry, salah sebut. Surah Al-Hajj ayat 11. Al-Hajj ayat 11. Surah 22 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalab ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini contoh orang yang tidak jujur dalam berakidah, tak jujur dalam beragama. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, man, ada orang yang ya'budu, ia menyembah Allah, menyembah ala harfin, di tepian. Ala atas, harfin itu tepi. Menyembah Allah di tepian. Tepi-tepi lah. Ya, bahasa mudanya atas pagar. Nak katakan masuk pun tidak, nak katakan di luar pun juga tidak. Duduk atas pagar. Tengoklah angin macam mana. Duduk atas pagar. Nah, orang seperti ini ada tanda dia. Senang nak kenal. Fa in asobahu, maka apabila telah menimpa dia, orang yang beragama seperti ini, atas pagar ini, khairun, kebaikan, bila dapat kebaikan, kesenangan, doa dikabul, usaha dijayakan oleh Allah, cita-cita dapat diraih, dicapai, itma'anna bihi. Ia menjadi tenang, tentram, bahagia, senang, seronok bihi karenanya. Seronok menjadi orang Islam. Bertuah jadi orang Islam. Pasal apa? Karena doa dikabul, usaha dikabulkan oleh Allah, cita-cita dihaikan, hajat ditunaikan, seronok. Tapi wa in asobathu, dan apabila menimpa kepada orang yang beragama di atas pagar ini, fitnatun, ujian.
Bila ditimpa ujian, musibah, kesusahan hidup, daripada asalnya untung jadi rugi, daripada sehat jadi sakit, daripada berjaya jadi gagal, jadi senang, daripada senang menjadi susah, hanya sehat jadi sakit, inqalaba ala wajhihi. Dia berpatah balik. Berbalik. Inqalaba itu berbalik. Kalau asalnya maju ke depan, patah balik. Kalau asalnya menghadap ke depan, menghadap ke belakang. Patah ingat mana inqalaba ala wajhihi. Khosirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi. Dunia rugi, akhirat rugi. Orang yang dunia rugi, akhirat rugi, dalika wal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat-sangat nyata. Apa maksud ayat ini? Ayat ini jamaah sekalian, ada sababun nuzulnya. Ada sebab turunnya. Ada sebab turunnya. Sabayakan sebab turunnya bersumber daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Wa minan nasi ma'ibudullah ala harfini. Allah turunkan ayat yang berbunyi, sebagian manusia ada yang menyembah Allah di atas di tepian. Ya, bahasa atas pagar lah. Nak masuk pun nampak macam belum yakin, nak keluar pun tak nak. Nak ikut Islam 100% berat. Tapi nak keluar dari Islam tak mau. Sayang. Macam pegang bara. Nak pegang erat-erat, tangan terbakar. Nak dibuang, sayang. Inilah orang. Ini ibadahnya. Tengoklah. Tengok anginnya lah. Karena, kata Ibnu Abbas, ar-rajulu yakdumul Madinah. Ada seorang daripada luar Madinah datang ke Madinah. Menzahirkan, menyatakan yang dia memeluk agama Islam. Ya, masuk Islam. Bagus. Mengucap 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mukmin dia. Duduk di Madinah. Jadi saudara baru. Fa in waladat imra'atuhu ghulaman wa natijat khailuhu qala hadza dinun soleh. Orang ini apabila istrinya mengandungkan anak, melahirkan anak, apabila kuda-kuda peliharaannya, unta-unta yang dipelihara, semuanya bunting dan beranak. Dari seekor jadi 2 ekor, jadi 4. Mana makin banyak lah unta atau kuda ternakan yang dimilikinya. Istrinya pun mengandung dan bersalin. Merasa nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Apa komentar orang ini? Hadza dinun soleh. Inilah agama yang baik. Aku yakin aku tidak salah pilih agama. Bertuah orang seperti aku karena memeluk agama Islam. Semenjak aku memeluk agama Islam, rezeki aku melimpah-limpah. Anakku bertambah, kudaku makin banyak, untaku makin banyak. Wow, itulah. Hidupku makin senang. Benar-benar ini agama yang baik. Bertuah aku memeluk agama Islam. Itu karena Allah bagi kesenangan. Wa illam talid imra'atuhu. Tapi jika istrinya tidak mengandungkan anak, dia mandul. Walam tantaji khailuhu. Kudanya pun tidak bunting. Untanya pun tidak bertambah. Bahkan jangankan beranak, yang ada pun mati. Maknanya bermula pada agama Islam, hidupnya susah. Itulah maksudnya.
Makin susah, makin susah. Dahulu ada, sekarang tak ada. Yang dicari tak dapat, yang ada pun hilang. Apa dia kata? Hadza dinun su. Ini agama tak baik ini. Rugi aku meluk agama Islam. Semenjak aku mula kalimat syahadah, rezekiku makin susah. Kawan meninggalkan aku. Usaha aku tak jadi. Unta yang aku pelihara tak beranak. Maknanya ia hanya meyakini Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ia yakin bahwa agama Islam itu agama yang baik. Penilaian mereka ini bergantung kepada keadaan mereka. Jika keadaan mereka itu baik, semuanya oke, mereka puji Allah. Allah benar-benar pengasih dan penyayang. Agama Islam benar-benar agama yang sangat-sangat baik. Bertuah aku memilih agama Islam. Tapi bila hidupnya makin susah, dari senang jadi susah, kawan yang dekat jadi jauh, katalah, menyesal aku melakukan Islam. Disalahkan Islam. Maknanya orang ini baca syahadah tidak ikhlas. Itulah maknanya contoh tak ikhlas itu begitu. Senang dan susah tidak ada kena-mengena dengan agama Islam yang dianutinya. Apa dia fikir kalau dah meluk agama Islam pasti kaya raya walaupun malas bekerja? Ini masalahnya. Apakah dia fikir kalau sudah mengucap kalimat syahadah pasti sehat walafiat walaupun tidak pandai menjaga kesehatan? Sehat, senang, susah itu sunnatullah. Siapa yang memiliki kehidupan sesuai dengan sunnatullah, Allah akan bagi walaupun orang itu orang kafir sekalipun. Karena sunnatullah ini, hukum sunnatullah bersifat objektif. Tidak pandang bulu. Kalau bahasa orang sekarang lah, sunnatullah, hukum alam, orang tak punya agama, punya istilah hukum alam, sunnatullah bahasa kita, bukan law of nature ya, tapi dalam attribute of nature, itu sifatnya yakni objektif, immutable. Objektif dan la takbal tagayyur. Tidak berubah. Contoh, api itu panas. Mau disentuh oleh orang mukmin yang rajin berpuasa sunat, qiyamul lail tak henti-henti, bila tersentuh api pasti tangannya terbakar. Yang menjauhi sami buza pun terbakar juga. Orang kafir ke, orang komunis ke, orang mukmin ke, kalau sentuh api terbakar tangannya. Itu maknanya sunatullah itu adil. Adil. Ada tanah. Tidak mau mengusahakannya. Ya cincai aja lah. Ya cincai aja. Tapi rajin puasa. Rajin baca Quran. Rajin doa. Panjang wirid. Tapi tanah yang dimiliki tidak diusahakannya. Ya mana mendatangkan hasil? Semaklah yang ada. Yang seorang bukan mukmin, agama lain. Jangankan rajin puasa, puasa yang tak pernah karena bukan mukmin. Tapi rajin mengusahakan tanahnya, walaupun hanya sekegang kera. Maka dia dapat pulangan yang banyak. Allah bagi. So, hukum dunia ini bersifat adil, tak pandang bulu, objektif. Pada siapa saya berlaku sama. Dan immutable. Tidak berubah-ubah. Jadi bukan kalau aku mukmin pasti senang. Kalau kamu kafir nanti susah. Tak, bukan. Senang atau susah tidak bergantung mukmin atau tidaknya, tapi lebih bergantung kepada orang itu menjalani sunatullah atau tidak. Si orang yang ditekan dalam hadis ini tak paham itu. Dia pikir kalau masuk Islam pasti senang. Kalau senang, bertuah aku masuk Islam. Tapi bila susah karena kesilapannya, rugi aku masuk Islam. Allah disalahkan bila susah. Ini contoh orang yang tidak jujur dalam berkaidah. Senang susah jangan kaitkan dengan
agama Islam yang kita pilih. Senang susah itu hukum alam, itu sunatullah. Ramai orang Islam yang senang. Ramai juga orang kafir yang Allah beri kesenangan. Ada orang Islam yang miskin. Ramai juga orang kafir yang papa ke dana. Apa ke dana. Kenapa begitu? Jadi nampaknya ini bukan semata ditentukan oleh jenis agama yang ia anuti, tapi lebih ditentukan oleh sikap mereka dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan sunnatullah atau tidak. Sesuai dengan sunat kauniyah ataupun tidak. Nah ini contoh. Contoh. Dan dalam riwayat yang lain ada orang Arab Badui datang menemui Nabi. Lalu mereka menyatakan keislaman Islamnya kepada Nabi. Masuk Islam. Nabi pun terimalah masuk Islam. Balik ke kampung halaman. Fa in wajadu ama ghaithin wa ama khosbin wa ama wiladin hasan qalu inna dinana hadha la salih. Bila balik saja ke negerinya, kampung halamannya, lalu tanamannya tumbuh subur, hujan cukup, binatang mereka makin banyak, beranak. Mereka kata, sungguh agama Muhammad yang aku baru peluk ini agama yang betul dan baik. Dan baik. Fatamassakubi. Mereka berpegang sungguh melaksanakan perintah agama. Karena meyakini agama Islam itu baik. Buktinya apa? Hidupnya makin senang. Tanamannya makin subur. Hasilnya makin banyak. Ini Arab Badui ini. Tapi wa in wajadu wa amma jadwatin jadwabatin wa amma wiladin su wa amin qahtin. Lain tahun, tiba-tiba hujan tak turun. Air tak ada. Tanaman mati. Tanah tandus. Yang hidup pun tak keluarkan buah. Rugi mereka. Apa komen mereka? Ma fi dinina hadza khair. Agama kita yang kita peluk hari langsung tak ada kebaikan apa-apa. Buruk agama kita. Menyesal jadi orang mukmin. Karena ada peristiwa seperti inilah Allah turunkan surah Al-Hajj ayat 11 ini. Allah beritahu ada manusia yang sembah Allah itu hanya di tepi. Bila senang, mereka tenang. Seronok jadi orang Islam. Tapi bila susah, mereka balik ke belakang. Sebab itu Allah gambarkan menjadi orang mukmin hanya di atas pagar. Senang nanti nak masuk, senang nak keluar. Senang nak keluar. Wa'iyadzubillah. Maknanya ini orang yang tak jujur. Baik, sekarang pengajaran jam sekarang. Kalaulah orang yang pada zaman Nabi, baru dia kata, istri mengandung, lama tak mengandung. Unta dia bunting dan beranak. Lalu dia kata, bertuah aku meluk agama Islam. Agama Islam punya agama yang baik. Semenjak aku meluk agama Islam, unta aku beranak. Tapi bila unta tak beranak, agama Islam. Sehingga aku masuk Islam susah. Jangan-jangan Islam ni tak betul. Ucapan macam itu pun pada zaman Nabi ditegur oleh Allah. Allah turunkan malaikat Tuhan menegurnya. Coba kalau sekarang cakap lebih daripada itu, macam mana? Masya Allah, wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Jadi jangan kenapa ya. Saya kadang heran lah, macam mana ya zaman sekarang ni. Orang Islam dibantai macam tak ada yang menolong. Kenapa Allah tak tolong ya? Dibantai teruk macam itu. Kelaparan kan itu. Kalaulah Islam ni agama Allah dan orang yang beragama Islam tu orang dikasih oleh Allah, kenapa Allah tak tolong ya? Jangan agama Islam ni lalu ragu akan kebenaran agama Islam karena ramai saudara Muslim yang dibantai tidak ada pertolongan bertahun-tahun. Jangan sekali-kali ada pemikiran seperti ini. Kita sudah tidak ada kejujuran terhadap agama kita.
terhadap agama kita. Dan itu boleh menjejaskan kalimah la ilaha illallah kita. Tetapi jamaah sekalian, kalaulah kita melafazkan yang salah, ucapan kita ucapan kufur, ucapan kita ucapan syirik, perbuatan kita perbuatan yang melanggar agama, tapi kita terpaksa mengeluarkan ucapan kufur, melakukan perbuatan yang melanggar syariat, kita lakukan itu karena dipaksa atau terpaksa. Kalau kita tak mau buat, nyawa kita terancam. Katakanlah, kita dipaksa minum arak, kalau tidak kita dibunuh. Kita dipaksa mengakui ketuhanan Nabi Isa. Isa itu anak pada Allah. Kita disuruh mengakuinya, istihar depan orang. Kalau kita tak mau istiharkan, kita akan dibunuh umpamanya. Lalu kita melakukannya. Ya, terpaksa mengakui. Ya, saya bersaksi. Isa itu anak kepada Allah. Saya yakin Jesus Christ itu Son of God. Saya percaya akan kebenaran keimanan Trinity. Lalu aku yakin bahwa arak itu hakikatnya halal. Judi itu adalah halal. Riba itu macam jual beli, hukumnya halal. Katakanlah, ia dipaksa begitu. Kalau tak mau buat dibunuh, sedangkan hatinya tetap iman, hatinya tetap iman kepada Allah. Mengucapkan dan berbuat yang salah tadi, terpaksa. Nah, kalaulah masing-masing itu, syahadahnya tidak terbatal. Soalnya terpaksa ya. Kalau tak buat, dibunuh banyak. Itu tidak membatalkan syahadah. Mana ayatnya? Tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, yakni di dalam surah An-Nahl ayat 106 tuh. Coba lihat. Surah An-Nahl ayat 106. Itu contoh orang yang mengucapkan kalimah kafir, perbuatannya perbuatan haram, kafir, tapi dia lakukan itu karena dipaksa. Jika tak mau buat, nyawanya terancam, maka dia mesti buat juga, tapi hatinya tetap mukmin. Nah, orang ini dimaafkan oleh Allah. Syahadahnya tidak terbatal. Ini ayatnya. Ya, kalau di negeri kita memang tidak adalah, tapi coba dahulu di Yugoslavia, di Bosnia, dibantai oleh orang Serbia, Montenegro. Kalau tidak keluar Islam akan dibunuh, bayangkan. Jika mereka rela dibunuh, tak apa mati syahid. Katalah dia tak mau juga mengakui ketuhanan Nabi Isa. Tak mau juga melakukan benda yang haram. Lalu mereka dibunuh. Ya, tak apa. Mereka mati syahid. Tapi jika mereka mengucapkan pula juga karena terpaksa, hati tetap iman, Allah benarkan. Ia tidak membatalkan syahadahnya. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi ukrih man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Man siapa sahaja
kafara telah kufur, billahi dengan Allah, min ba'di imanihi, selepas keimanannya. Dalam bahasa mudahnya, murtad. Pertama ini cerita tentang orang murtad. Siapa saja yang kufur dengan Allah selepas beriman kepadanya, mana murtad lah. Inilah orang yang fa'alaihim ghadabun minallah. Atas mereka kemurkaan daripada Allah dan bagi mereka azab yang besar. Itu satu. Tetapi ada pengecualinya. Siapa yang kufur pada Allah, mengucapkan kalimah kufur, mengakui Nabi Isa itu anak kepada Allah, umpamanya, sanggup melakukan perkara yang diharamkan, tapi illa man ukriha, kecuali orang yang melakukan kufur itu, orang yang ukriha, dipaksa. Ukriha, dipaksa. Untuk buat yang kafir tadi. Untuk mengakui ketuhanan Isa Al-Masih. Jesus Christ. Yesus Kristus. Wa qalbuhu, sedangkan hatinya mutmainnum bil iman. Allahu Akbar. Sedangkan hatinya tetap tenang, tentram, selesa dengan keimanan. Hatinya tetap la ilaha illallah. Hatinya. Orang yang maksa tak tahu apa yang dalam hati. Orang yang memaksanya hanya dengar yang diucapkan oleh orang itu. Dia sudah, ya saya mengaku Isa itu anak pada Allah. Ya saya mengaku Muhammad itu bukan Nabiullah, umpamanya. Ya aku bersaksi Quran ikut isu tipu, umpamanya. Karena hanya nak menyenangkan hati orang memaksanya. Sebab kalau tak buat, saya kata tadi, dibunuh. Nah orang seperti inilah yang Allah kata, kecuali ia melakukan itu dipaksa. Dan hatinya tetap iman kepada Allah. Ini dikecualikan. Nah, orang ini tak termasuk yang diancam dengan murka Allah. Tidak termasuk orang yang diancam dengan azab. Ia tetap orang mukmin. Tidak batal imannya. Yang batal imannya itu orang yang asalnya mukmin, kemudian murtad, satu. Atau yang kedua, walakin, ini yang kedua. Man syaroha, orang yang dengan menzahirkan, menyatakan dengan terang-terang, bil kufri, dengan kekufurannya, sodron, hatinya. Mulut mengatakan, meyakini Isa anak Allah, hatinya juga meyakini. Mulut mengucapkan, hati meyakini. Nah, orang inilah fa'alaihim ghadabu minallah. Atas mereka, yakni kemurkaan daripada Allah, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. So, dalam ayat ini ada 3 jenis manusia. Ada 3 jenis manusia. Manusia yang pertama, orang yang mukmin kemudian murtad. Mukmin kemudian murtad. Orang ini akan dimurka oleh Allah dan diazab dengan azab yang agung. Nomor 1. Yang kedua, orang yang terang-terangan menzahirkan kekufuran. Ucapannya kufur, hatinya meyakini. Saraha bil kufri sadran. Orang ini pun dimurka oleh Allah dan diancam dengan azab yang agung. Yang ketiga, orang yang menzahirkan kekufuran, melafazkan kalimat kufur. Keji Quran, memaki-maki Nabi Muhammad ke apalah, yang kalimat kufur lah. Melakukan benda yang haram lah. Tapi semua itu dia akan karena dipaksa. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Maka Allah beri dia rukhsah. Allah beri dia keringanan. Allah beri keharusan. Buatlah. Sehingga hati tetap iman. Nah, yang ketiga ini tetap dikira sebagai mukmin.
So, ada 3. Ayat ini jamaah sekalian ada sebab turunnya. Ada sababun nuzul. Begini sebab turunnya. Suatu hari jamaah sekalian daripada Ibnu Abbas. Ammar bin Yasir. Kita tahu Ammar bin Yasir, sahabat yang luar biasa, keluarga miskin. Ayahnya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Mak bapak telah dibunuh ulang oleh orang kafir di awal-awal Islam. Karena ia orang mukmin, dibantai hingga mati. Tinggal Ammar dalam keluarga itu, putranya, yang masih mukmin. Ammar diberi pilihan oleh orang kafir. Ammar, kalau kamu tetap berpegang pada ajaran Muhammad, aku akan bunuh seperti mana kami bunuh mak dan ayah. Tapi kalau kamu mau keluar dari agama Muhammad, kamu maki-maki Muhammad, kamu kamu nyatakan benci pada Muhammad, ya aku bebaskan engkau lah. Aku tak bunuh engkau. Kata orang kafir pada Ammar. Ammar ni bingung. Ammar masih muda ya mas sekalian. Macam mana ni aku nak dibunuh? Kalau aku tetap mukmin, aku akan dibunuh. Aku mesti keluar dari Islam, menzahirkan kebencian pada Muhammad, mengutuk Nabi Muhammad. Tapi mana mungkin aku sayang Nabi. Lalu Ammar ini karena takut mati, terpaksalah ikut apa kemauan orang kafir. Jadi dimakinya lah apa Nabi Muhammad, dicelanya lah Al-Quran. Begitulah. Ya dengan bahasa mudah, ia telah mengeluarkan kata-kata kufur. Akhirnya Ammar dilepaskan, tak jadi dibunuh. Seperti mana kedua ibu bapanya. Tapi Ammar tak tenang hatinya. Gelisah sungguh. Akhirnya dia segeralah pergi mencari Rasulullah. Mengadu nasibnya. Syaka dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritalah apa yang dialami kepada Nabi. Setelah cerita panjang lebar, Nabi tanya, Kaifa tajidu qalbak Ammar? Masa kamu mengucapkan kalimah kafir, mengutuk aku, membenci aku, mendustakan aku, dan macam-macam kufur. Itu macam mana? Hati kamu macam mana, Ammar? Adakah hati kamu juga memaki-maki aku? Tidak ya Rasul, tidak. Qala mutmainnam bil iman. Tidak ya Rasul, demi Allah, hatiku tetap iman pada Allah. Hatiku tetap meyakini engkau utusan Allah. Tapi aku lakukan itu terpaksa ya Rasul. Kalau tidak aku dibunuh. Dan aku tak mau mati dibunuh. Apa jawab Nabi? In adu fa'ud. Kata Ammar, nanti kalau lain kali kamu dipaksa macam juga, lakukan saja. Lakukan saja. Ikut ya kemauan mereka. Tapi hati kena tetap iman. Nah, kalau nanti dipaksa lagi, buat lagi sekali. Tak apa. Yang penting hati tak iman. Karena kamu dalam keadaan dipaksa, kamu akan darurat. Turunlah ayat ini. An-Nahl ayat 106. Jadi bukan munafik ini. Bukan kafir. Itulah Islam itu rupanya mempertanggungjawabkan la ilaha itu rupanya ada keringanan. Bila sudah sampai peringkat dipaksa, sudah sampai peringkat keadaan terancam nyawanya, Allah benarkan orang melafazkan kalimah kufur, tapi dengan syarat hati tetap la ilaha illallah. Itu maksudnya. Ini tidak membatalkan syahadahnya. Ini rukhsah. Walaupun orang itu kata boleh tak patuh, boleh tak ikut kemana orang kafir, sehingga nyawanya melayang, boleh pilih itu. Dan bila mati, matinya syahid. Tapi kalau dia kata belum bersedia mati syahid, memilih hidup, ya ikut kemana mereka dengan syarat hati mutmainnum bil iman. Quran kata, wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ini masih dikira sidik.
Itulah maksudnya. Masih kira sidik. Walau alam zaman sekarang, tapi kalau di Malaysia insya Allah tidak ada. Karena Malaysia kan majority Muslim. Agama tersebut, agama resmi pun agama Islam. Jadi tapi bayangkan kalau negara-negara yang minority, Muslim minority, majority non-Muslim ganas pula. Ditindasnya mati oleh orang mukmin. Nak tinggalkan negaranya, nak lari kemana? Nak duduk di situ, susah. Bahkan terancam nyawanya. Ya, apa boleh buat? Dipaksa lah. Nah, itulah. Ini satu kemudahan, satu rukhsah. Walaupun sekarang sebetulnya kalau ada seorang Muslim yang minoriti seperti itu, Muslim-Muslim yang lain di dunia wajib menolong. Itu sudah pastilah. Hanya saja sekarang ini persaudaraan Muslim ini nampaknya belum cukup kuat. Bila ada seorang Muslim yang lain dizalimi, seorang Muslim yang lain dengan senang pun seakan-akan tak rasa bersalah. Tak apa, itu nasib dia lah. Yang penting kami tidak. Jadi masa perpaduan sama Muslim ini belum cukup kuat. Itu masalahnya. Masih bergaduh sama sendiri. Sehingga jika ada seorang Muslim terhina, ya rasa tanggung jawab jadi kurang. Nah, jadi persatuan mukmin ini belum kuat, itu satu di antara puncanya. Baru saja mungkin Jamaah pernah melihat sekarang ini kan sedang berlaku ya satu persidangan apanya J8 ya, negara J8 di Mesir, negara Islam ya di Mesir, 8 negara. Salah ketika Presiden Indonesia yang baru Prabowo memberi sambutan, sangat keras pidatonya, sangat keras. Dan saya yakin disokong. Termasuk PMX pun menyokongnya. Karena salah satu kenapa orang Islam sentiasa tidak mendapat keadilan dunia, ditindas, karena orang Islam sendiri gaduh sama sendiri. Pemimpin negara gaduh dengan pemimpin negara lain. Jadi macam nak bantu yang lain. Jadi senjata orang Islam satu, mesti bersatu padu. Jangan gaduh, jangan. Waktu mungkin negara yang merasa tersinggung, meninggalkan persidangan itu. Dan yang pertama kali meninggalkan dia, yang termasuk meninggalkan dia ini, Presiden Turki. Recep Erdogan meninggalkan saja, keluar. Tidak ketika, ya mungkin tersinggung ke apa. Dan lebih teruknya apalah, masih keluar itu macam sengaja, lalu belakang Presiden Indonesia itu, Prabowo, sampai disentuhnya kursi Prabowo itu sedikit goyang. Nampak? Nampak sih. Presiden Iran mungkin tersinggung, tapi hanya memandang dengan serius. Dan itu. Karena memang sangat keras. Bahkan BMS kita pun memujinya. Apa namanya, itu ucapan yang kami senada dengan, dan kita akan sampaikan ucapan itu apa pesuan kita nanti kata bila kita berjumpa di Langkawi nanti. Jadi banyak negara itu, tapi negara-negara yang merasa singgung. Macam saya selalu menghadiri persidangan dunia Muslim, saya menang, tapi hasilnya hanya negara satu, declaration kutukan, recommendation, tindakan tidak ada. Sampai bila kita hanya mengutuk tapi tak ada tindakan. Tapi masalahnya macam mana kita nak ambil tindakan, menolong saudara kita, sesama kita gaduh. Lalu lebih contoh ini gaduh dengan gitu. Jadi negara yang mungkin merasa tersinggung dengan kecewanya, tinggalkan persidangan. Live itu di TV. Terkejut dunia. Terkejut dunia. Itulah yang Allahu Akbar. Tak boleh, ya. Tidak boleh sebenarnya begitu. Itu jamaah sekalian, makna sidik. Syarat keempat bagi diterimanya kalimah tauhid, jujur. Ya, ini menyatu antara ucapan, hati, dan tindakan. Dalam keadaan apapun juga. Mungkin di pulau orang ke rugi ke apakah, dia tetap sidiklah, jujur maknanya. Tapi kalaulah rasa-rasa tidak menguntungkan, tak apalah, nyeleweng sikit lah. Rasa-rasa kalau ikut agama per agama rugi, tak apalah, langgar agama. Itu sidik tak ada. Karena dia lebih mengutamakan keuntungan duniawi daripada akhirat. Sidiknya cacat. Itu
Mudah-mudahan sebagian dapat menekan kefahaman, sedikit pencerahan. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa depan. Dan oh ya, jadi kita InsyaAllah akan jumpa tahun depan ya. Kita akan jumpa tahun depan. Jadi cuti 1 tahun dah. Ya, walaupun cuti hanya sekali, tapi saya sebut 1 tahun lah sebab nanti jumpanya tahun depan. 4 hari bulan tahun depan kan. 4 hari bulan 1 depan. Jadi cuti sekali saja, tapi 1 tahun juga lah kiranya. InsyaAllah Allah sentiasa lindungi kita, membuka hati kita, memberikan kita kekuatan-kekuatan, kemampuan untuk teruslah belajar di mana saja, dengan cara apa saja. Yang penting adalah ilmu kepahaman itu bertambah. Dengan cara apa sekalipun, di mana saja sekalipun. Itu mustahil sekali. Sangat mustahil. Agar kefahaman kita bertambah, sehingga pegangan kita ini makin betul. Keyakinan kita makin mantap. Itu mustahil. Yalah, minta maaf terus terang saya bercakap. Ya. Karena tentu kita, saya tak kata kita sudah tua ya. Minta maaf, saya tidak kata kita semua sudah tua. Saya hanya kata kita sudah tidak muda. Itu saya kata, itu bahasa saya. Saya tak kata Jamaah sudah tua, tak. Saya hanya kata kita bukan lagi muda. Ya. Tentulah priority ya kita kena pandai-pandai lah mana yang lebih kita berikan priority. Sama ada yang kita akan hadapi, yang pasti, atau yang kita akan tinggalkan. Ya, kedua-duanya perlu kita dapat. Tapi mana yang lebih kita berikan priority. Itu saja maksud saya. Sesuatu yang di hadapan kita yang pasti kita akan dapati, akan temui, atau sesuatu yang pasti kita tinggalkan di belakang. Memandangkan, saya tadi, bukan kita sudah tua, tapi kita sudah tidak muda. Itu saja maksud saya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT dan senantiasa dibimbing olehnya ke dalam rizki. Allah ampunkan segala dosa kita dan diterima amalan kita. Mari kita membaca Al-Tafsirah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.